Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Jain. Di pertemuan terakhir kita masih membaca satu riwayat hadis yang panjang, percakapan antar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri Sidim Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, sampai ucapan Nabi, wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha yawman wa laylatan bi tibi nafsin wa ikhlasin wa niyatin sadiqatin illa ghafarallahu laha dhunubaha kullaha wa albasaha yawmal qiyamati hullatan khadra wa kataba laha bi kulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanah wa a'taha Allah mi'ata hajjah wa umrah. Wa ayyumma imra'atin, dan istri manapun, khadamat zaujaha, yang melayani suaminya, yauman wa lailatan, di siang dan malam hari, biti binafsin, dengan tulus, wa ikhlas, dan ikhlas, wa niyatin shadiqah, dan dengan niat yang bujur, illa ghafarallahu laha dhunubaha kullaha, mengecualikan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya si istri. Wa albasaha yaumal qiyamati hullatan khadra, dan Allah akan beri pakaian pada istri tersebut di hari kiamat dengan satu estel pakaian yang berwarna hijau. Wa katabalaha bikulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanah, dan Allah catat di tiap helai rambut yang ada di jasad si istri sebagai 1000 kebaikan. Nah, ini masih berbicara keutamaan istri melayani suami. Fadilat keutamaan seorang istri itu melayani suami siang dan malam. Tapi catatan pentingnya, biti binafsin wa ikhlasin wa niyatin shadiqah. Melayaninya kadada unsur keterpaksaan. Arti tibu nafsin itu kadada rasa berat di hatinya, tulus dalam melayani, gembira ketika mana melayani suami itu, kadada keterpaksaan, kadada unsur berat menggawinya, kadada unsur terintimidasi, amun kada dilayani tampilingnya kena kada. Tapi memang unsur semata senang sebagai bentuk ibadahnya pada Allah Ta'ala dengan cara melayani suaminya. Hatinya ringan melayani. Memasak nasi ringan hatinya untuk suami dan anak.
kadada keterpaksaan mengolahkan kopi, kadada keterpaksaan manapasiakan baju-baju suami dan anak, kadada keterpaksaan kalupang menyangit-nyangit mengucapnya ribet terus. Nah itu karena ada unsur keterpaksaan batu tapas sambil sarik-sarik bemamai nang bini batu tapas paculan kancing baju laki, itu unsur keterpaksaan. Tapi ini tib nafsin, hatinya itu kada berat, nyaman, tulus dalam melayani. Apabila seorang istri sedemikian melayani suami dengan ringan hati tadi, siang dan malam, niscaya Allah beriakan pahala. Ujar Nabi, niscaya Allah ampuni dahulu dosa-dosa si istri sabarataan. Illa ghafarallahu laha dzunubaha kullaha. Allah akan ampuni sabarataan dosa-dosa si istri tadi. Wa albasaha yaumal qiyamati hullatan khadra. Hari kiamat akan diberi satu estel, hullah, sepasang baju. Artinya atasan bawahan. Hullatan khadra, pakaian yang berwarna hijau. Yang mana warna hijau itu warna paling dibanggakan penduduk sorga di dalam sorga. Warna hijau itu pakaian khusus, pakaian istimewanya orang-orang penghuni sorga. Cuma hijaunya kada hijau nang kayak kita nang di dunia. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan kainnya, teksturnya, warna kehijauannya jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Walau sama pada hijau. Karena hijau itu macam-macam juga. Ada hijau kayak karpet nang pian duduki. Ada hijau nang tahirang sedikit kayak karpet nang di belakang. Ada hijau yang kayak kopiah sebagian pian pakai. Ada hijau stabilo. Ada hijau toska. Ada hijau tahi gigi. Macam-macam hijau. Hullatan khadra, satu estel pakaian sorga yang warna hijau. Dan jangan dibayangkan pakaian sorga itu beberang menjahitnya. Jangan dibayangkan pakaian sorga itu kayak penjahit-penjahit orang Bangkiling menjahit. Bagus jahitan orang Bangkiling, bagus karena ahli mereka. Cuma jauh lebih indah, bagus dan lebih istimewa dibanding jahitan siapapun paling ahli menjahit di dunia. Wa katabalaha bikulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanah. Dan istri yang betul-betul melayani suami siang dan malam dengan tulus tadi akan dicatat oleh Allah di tiap helai rambut yang ada di tubuhnya sebagai 1000 kebaikan. Di tiap helai rambut, bukan hanya rambut di kepala ini. Setiap helaian bulu atau rambut yang di awak binian tadi Allah catat sebagai 1000 kebaikan per helai rambut. Rambut di kepala, rambut nang di alis, bulu mata, bulu hidung, berataan, bulu ketiak, dan bulu-bulu lainnya yang ada perlu disambat. Bikuli sya'ratin fi jasadiya, di tiap helai, satu helai rambut sya'rah Allah catat sebagai 1000 kebaikan. Wa a'taha Allah mi'ata hajjatin wa umratin, dan Allah berikan pahala baginya bagaikan berhaji sebanyak 100 kali dan umrah sebanyak 100 kali. Nyamannya le jadi binian. Kesimpulannya nyaman jadi binian untuk meraih besaran pahala. Bujur-bujur mengabdi lawan suami, bujur-bujur memposisikan diri supaya disayang suami,
Bujur-bujur melayani, ganjaran pahala baginya sing dahsyatan gana. Makanya luar biasa nangga itu. Dosa beratan diampuni, dapat pakaian sorgawi, bahkan di tiap helai rambut di batang tubuh dicatat 1000 kebaikan, plus dapat pahala bagikan 100 kali haji dan umrah. Gananya pahala. Ketika bujur-bujur ikhlas melayani suami, apalagi kalau ikhlas membiarkan suami mencari bini hanyar, wah itu beratan. Ulun bebe sanggup melayani kayak apa aja jerbinian. Sanggup asal jangan kawin lagi. Nah itu syarat yang berat. Tapi sebagai seorang lakian pun kita harus paham bahwasanya poligami itu ada sesimpel itu. Poligami itu bukan cuma perkara syahwat dan nafsu. Bertambah bini, bebini, bahasa dan sebagainya, 2-3 bini. Kada segampang itu. Tuntutannya hari kiamat berat. Kalau pian kada pandai berbuat adil, adil dalam segi memalami, adil dalam segi menafkahi, kada pandai pian berbuat adil, lakian nih hari kiamat syaquhu ma'il. Batang tubuhnya itu ketika berjalan di hari kiamat di tengah jutaan makhluk lain miring sebelah. Nah aja berjalan. Jurang kenapa itu? Di dunia bini banyak dan kada berbuat adil. Itu sebuting. Yang kedua, kalau bini-bini banyak, pendidikannya kada karuan tampuh. Bujurai bini nang utama di rumah berjilbab, aurat tertutup, kada menjalin komunikasi dengan lakian bukan mahram, bagus syariatnya. Tapi bisi bini anom nang bini anom kojok kasana kamari berjalanan kena kada berjilbab. Kena berpandirian lawan lakian lain, sembahyang kada tersembahyang. Tanggung jawab suami. Tuntutannya hari kiamat suami yang diminta. Ketika nang bini anum dituntut hari kiamat, kenapa ikam di dunia kada sembahyang? Kenapa ikam kada nutup aurat? Apa jawaban binian? Suami ulun kada mendidik ulun. Suami ulun inya lebih fokus mendidik bininya yang pertama. Sedangkan ulun duit wara diantarinya. Mbahnya datang giliran satornya lahir batin bulik imbahnya. Kada segampang itu poligami. Selanjutnya ya Fatimah tuh, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadharallahu laha bi'ainir rahmah. Nah ini penting. Ya Fatimah, duhai putriku Fatimah, ayyuma imra'atin, wanita manapun, istri manapun, tabassamat, tersenyum, fi wajhi zawjiha, di hadapan suaminya, illa nadharallahu laha bi'ainir rahmah, mengecualikan Allah akan memandang istri tersebut dengan pandangan kasih sayang. Istri manapun takujihing, tersenyum, memasang wajah yang riang gembira di hadapan suami. Dikiau suami omanya hadran. Contohnya pun, apakah intonasi jawabannya lembut kada dikasar-kasari, panjang pendek matnya baik pun, inggih kah? Itu bagian daripada bentuk tersenyum di hadapan suami. Itu yang tadinya suami hendak memberi duit 100.000 jadi bertambah 150. Istri yang semacam itu, ujar Nabi, nadharallahu laha bi'ainir rahmah, niscaya Allah akan memandang kepada istri tersebut dengan pandangan kasih sayang. Jangan biasakan berwajah dingin di hadapan suami. Jangan biasakan muha tu karas lawan laki seorang.
Manya ulun hendak kopi jarang suami. Dang. Kada melihat kah? Aku ini lagi bata tapas. Ini adanya taharat bini pada laki. Nang laki ba ulun bepian, nang bini ba aku baikan. Nah, ini ada baik. Kata ganti atau domir dalam bahasa Arab. Ketika bertutur kata, bercakap lawan istri itu, kalau kawa jangan sampai ba aku beikam. Pian kan orang Banjar nih, orang Banjar lain kita nih. Kita ini dalam tutur kata bahasa Banjar, kata ganti atau domir dalam bahasa Arab itu ada tingkatannya. Ada lembut, ada biasa, dan ada yang kasar. Yang kasar nyawa unda, kasar. Yang biasa aku ikam. Yang lembut apa? Ulun bi. Kalau kawa dalam berumah tangga tuh pakai nang lembut tadi, ulun pian, ulun dingai tadi manurih. Inggih kak, ya. Mudahan pian banyak kulihan getah. Pian ulun itu nyaman rumah tangga kayak itu. Kalau rumah tangga tuh sudah sampai level nyawa unda pamandirannya dalam rumah. Nyawa nih lambat datang jarang bini. Kemana aja? Unda mana bangi halaban jarang lagi. Unda nyawa sudah levelnya itu kada nyaman lagi rumah tangga. Kada sehat lagi, kada damai. Kada ada lagi istilah baiti jannati, rumahku sorgaku. Malah baiti nari, sorga, rumahku nerakaku jadinya. Termasuk senyuman tadi. Tiap senyuman istri terhadap suami, Allah memandang dengan pandangan rahmat. Ya Fatimah tuh selanjutnya, ayyuma mra'atin farashat li zawjiha bi tibi nafsin illa nadaha munadin minas sama istaqbilil amala faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Fatimah, duhai putriku Fatimah, ayyuma mra'atin, istri manapun, farashat li zawjiha bi tibi nafsin, membentangkan kasur dengan tulus kepada suaminya. Membentangkan atau malapaki kasur. Maksudnya apa? Ini istilah bersiap diri untuk bercinta dengan suami. Istri yang menyiapkan tempatnya dirapiakan, diberi minyak harum, jendela, sunduk kunci, lawang kunci, lampu nang terkadap sedikit, jangan nang tarang. Farashat li zawjiha bi tibi nafsin, inya membentangkan dirinya kepada suami dengan tulus, ikhlas, kada ada tertekan. Artinya gayung bersambut, suami hendak, inya pun lapang. Silahkan beribadahlah di atasku, jara istri. Beribadahlah di atasku, paham ya bela? Kada perlu diurai tanah, banyak nang belum kawin. Illa nadaha munadin minas sama, mengecualikan akan ada seruan dari langit kepada istri tadi. Akan ada yang menyeru kepada istri tersebut di langit, istaqbilil amala faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzambiki wa ma ta'akhkhar. Wahai perempuan, bersiap-siaplah atas amal perbuatan ibadah ini. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Jadi ketika mana istri itu membuka peluang kepada suaminya, merapikan kasur, siap, silakan tasarapian lagi kai, ulun ikhlas. Dengan lapang, gak ada paksaan lah. Dengan ikhlas, tibi nafsin.
akan ada malaikat memanggil dari langit, wahai perempuan, bersiaplah berbuat amal yang baik ini, sungguh dosa-dosamu yang akan datang dan telah lewat telah diampuni oleh Allah. Mahantai wara binian dapat pahala kayak apa ya? Farasyat itu kalau dijelaskan dengan bahasa kita, mahantai, menyiapkan diri, silakan pian serah pian diapai ulun dan ulun ikhlas. Malaikat di langit menyeru, istaqbilil amal. Faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzambiki wa ma ta'akhkhar. Ya Fatimatu, ayyuma imra'atin dahanat ra'sa zawjiha wa lihyatahu wa qassat syaribahu wa qallamat adhafirahu illa saqaha Allahu minar rahiqil makhtum wa min anharil jannah wa hawwana Allahu 'alaiha sakaratil maut wa tajidu qabraha rawdan min riyadil jannah wa yaktubu Allahu laha bara'atan minan nar wal jawaza 'ala sirat. Wahai Fatimah, jar Nabi, ayyumma imra'atin, wanita manapun atau istri manapun, dahanat ra'sa zawjiha wa lihyatahu, yang meminyaki rambut suaminya dan meminyaki jenggot suaminya. Artinya nang bini meminyaki rambut suami sambil diurut, kemudian janggut suami sambil dirapikan pakai minyak oleh istrinya yang meminyaki dan merapiakan. Kemudian waqassat syaribahu, kemudian si istri tadi merapiakan sesengot si suami, dicukuriakan, sengot-sengot suami nang pina offset ke bibir bawah kepanjangan. Nang bini nang mencukurakan. Wa qallamat adhafirahu, kemudian nang istri pula nang merapiakan kuku-kuku suami, menatakiakan, mengintipiakan, rambut diminyakiakan, kemudian janggut diminyaki dan dirapiakan oleh istri, sasingot nang pina panjang dicukurakan, kuku-kuku nang pina rigat dan panjang dikintipi oleh si istri. Apabila istri berbuat demikian, apa fadilatnya? Illa saqahallahu minar rahiqil makhtum wa min anharil jannah. Mengecualikan istri tersebut kelak hari kiamat akan Allah tuangkan baginya dari arak sorgawi yang tersegel. Arak sorga yang tersegel. Tersegel itu artinya kada pernah digatuk kurang lagi. Wa min anharil jannah, dan Allah tuangkan bagi istri tersebut dari air-air sesungaian di dalam surga. Wa hawwanallahu 'alaiha sakaratil maut, dan Allah akan permudah bagi istri tersebut detik-detik sakarat mautnya. Artinya ketika wafat meninggal nyaman damai istri tadi. Wa tajidu qabraha rawdan min riyadil jannah, dan engkau akan dapati si istri tersebut akan mendapati kuburannya adalah taman dari taman-taman sorga. Wa yaktubullahu laha bara'atan minan nar wal jawaz 'ala sirat, dan Allah akan catat kelak bagi istri tersebut terbebas dari neraka dan mudah menyeberangi jembatan sirat. Nah, ini fadilat meminyaki rambut laki, menyuriakan, merapiakan janggutnya, merapiakan sesengotnya dicukur, kemudian kukunya, tangan dan betis dikintipiakan. Fadilatnya dahsyat. Allah akan tuangkan bagi istri tadi arak sorga, minuman arak sorga makhtum yang tersegel, bahkan dituangkan dari air indah sesungaian dari sorga. Dan Allah akan permudah keluarnya roh ketika wafat bagi istri tadi, dan istri tersebut ketika dikubur akan mendapati kuburannya taman dari taman-taman sorga, dan akan dicatat oleh Allah Ta'ala
bebas dari neraka dan mudah menyeberangi jembatan Sirat. Dahsyatnya tuh fadilat kalau istri itu mau menggaduhi suaminya, menyuruyakan rambutnya, sini kak ulun suruyakan belah tengah kak, disuruyakan, diminyaki, janggutnya nang pina takusut susut, nang pina sangkut macam-macam minyak mie, sangkut bakas oli, macam-macam. Jangkut lakian tuh ada dibersih macam-macam di sini nih, bakas liur basi, oli cipratannya, minyak gas, macam-macam tuh dibersihi oleh anak istri, dirapiakan. Sesengat suami nang pina kada karuan tampuh berot-berot dicukurinya. Kuku tangan kiri kanan nang bina panjang-panjang dirapiakan, sehingga dapat fadilat-fadilat dahsyat tadi. Sampai-sampai bara'ah minanar wa jawas ala sirat, dibebaskan insyaallah dari neraka dan mampu mudah menyeberangi jembatan siratul mustaqim. Masalahnya lakiannya ketika ditawari kayak itu supan. Kita jadi lakian nih rasa kayak apa pembinian manu kayak itu. Pernah lapian disuruh iakan bini pian yang sudah kawin nih, deharapan. Sepanjang pian kawin bahari sampai wah ini pernah lah bini pian tuh menyuruh iakan rambut pian. Ulun gengsi lakian tuh. Padahal silahkan surui aja ulun. Sekiranya dapat fadilat pahala ini tadi. Janggut, tapi rata-rata ada janggut pang bondian. Bebaya berapa lambar wara janggut. Apa nang dirapiakan? Dirapi-rapi pacol sekalinya. Kemudian sasingot, sini ulun cukurakan ya sambil mengikuti gunting bini, takutan lagi ya. Rabit bibirku aja. Padahal itu ada fadilatnya, biar aja nah. Cukurakan. Tapi mensawat tagunting bibir ulun balas jadi. Biar aja rapi-rapi gitu. Atau kalau ngalih begunting, karikan, dikarik. Karikiakan bang. Sudah tuntung dikarik. Ini karikiakan juga, nah karikiakan juga. Di masing-masing itu ada fadilatnya. Perlu juga kita tuh dalam berumah tangga lawan istri itu kayak itu. Kalau perlu saling mencukur. Saling mencukur satu sama lain. Cukur akan bulu katiaknya. Jadi ada timbal balik antar suami istri. Tapi jangan di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak malah lain. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan kaku lah dalam rumah tangga itu, jangan kaku. Jangan dalam rumah tangga itu pian tuh sebagai suami kasar, karas. Ujar Imam Abu Hazim, min su'i akhlaqir rajuli, termasuk buruknya akhlak seorang laki-laki adalah ketika mana seorang suami masuk ke rumahnya sendiri, sedangkan sebelumnya keluarganya, istri dan anak-anaknya di rumah lagi tertawaan, begayaan, masuk suami, fayatafarraquna minhu, fayatafarraquna khaufa minhu. Tiba-tiba bubar langsung bagayaan tadi, berdiaman di kamar behinipan kada bepandiran lagi. Ketika suami bulik, ini termasuk buruknya akhlak seorang suami. Kada pandai berumah tangga. Bini lawan anak-anak tetawaan asyik di rumah begayaan, bulik nang laki bebaya mengatuk lawang, abah bulik, bukaan ke kamar masing-masing. Kalau bina tampiling abah, hinip kayak kuburan. Nah ini akhlak buruk dari seorang laki ya. Jangan kayak itu dalam rumah tangga. Kadang kayak itu Nabi mencontohkan. Kadang kayak itu sahabat-sahabat Nabi mencontohkan.
Sayyidina Umar Ibn Khattab yang tegas saja mengalah lawan bini, dimamai inggih. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu kurang-kurang tegas apa? Setan takutan lawan Sayyidina. Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan akhar. Seandainya Sayyidina Umar berjalan di satu gang, setan memilih berjalan di gang lain supaya kada tapa umbai lawan Sayyidina Umar, kada tepapas Sayyidina Umar, takutan. Tapi ketika di rumah dimamai bini, nggih. Ada nang mendengar, kenapa Sayyidina Umar ini padahal Amirul Mukminin dikeluari oleh Sayyidina Umar, igam dahula Sayyidina Umar. Istriku tu nang memasaki gesan aku. Inya khabazah yang mengolahkan roti gesan ku makan dengan anak-anakku. Inya ghasalah, inya nang menapasi baju. Inya nang mengurus anak-anakku, menyusuinya, menggaduhnya, mengguringakan anak. Ketika inya lagi emosi, marah, maulah aku balas dengan emosi. Aku memadam jasa-jasanya. Luapan emosi binian itu wajar. Kita nang sebagai lakian inggi. Sudahkah? Terus tambahi lagi. Karena memang luapan emosi binian itu kadang harus dikeluarkan. Kita sebagai lakian harus bijak, dewasa. Inggi, tambahi lagi. 20 menit dah bamamai, makmuk bamamai, inggi. Sudahkah? Uyuh dehnya. Nah, nyar makanannya. Kita ke kalua yuk membakso. Selesai. Sekadar luapan emosinya. Nah, kayak itu suami yang baik. Jangan malah diktator, sekahendak hati di rumah. Mentang-mentang inya nang becari, begawi. Bini di rumah wara, sekahendak hati, kadang itu juga salah kayak itu. Wa makna rahiq, arti daripada ar-rahiq al-khamrus safiyah at-tayyibah, adalah arak yang murni yang baik. Wa makna makhtum, arti dari kata makhtum al-mamnu min an tamussahu yadun ila an yafukkal abrara khatmah. Arti daripada makhtum adalah tersegel, kada boleh disentuh tangan siapapun sampai orang-orang yang abrar membukanya kelak di dalam sorga. Wa makhtum asyraf minajari, arak yang disegel itu lebih mulia daripada arak yang kada disegel. Wa ruya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghasalat al-mar'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah wa ghafara laha alfa sayyi'ah wa rafa'a laha alfa darajah wa astaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syams. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha, apabila seorang istri mencuci pakaian-pakaian suaminya, kataballahu laha alfa hasanah, niscaya Allah catat bagi istri tersebut 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfa sayyi'ah, Allah ampuni bagi istri tersebut 1000 dosa atau kejahatan. Wa rafa'a laha alfa darajah, dan Allah akan angkat 1000 derajat bagi istri tadi. Wastaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syams, dan setiap makhluk yang kena sinar matahari akan memintakan ampun bagi istri tersebut. Fadilat mana pasti baju laki. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, sariru maghzilil mar'ati ya'dilu takbira fi sabilillah. Wa ayyuma imra'atin kasat zawjaha min ghazliha illa kana laha bikulli sada mi'atu alfi hasanah. Sayyidatuna Aisyah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi berkata, sariru maghzilil mar'ati ya'dilu takbir fi sabilillah. Bunyi daripada mesin jahit
Bukan mesin jahit. Apa nang menenun itu biasanya ada benangnya, putarannya itu apa nang? Menggulung, gulungan benang gitu. Bunyi daripada gulungan benang ketika seorang istri itu menenun itu sama dengan takbir yang dikumandangkan ketika berperang di jalan Allah. Bunyi putaran benang. Nah, itu pian menenun itu biasanya benangnya itu dikumpulkan di semacam bulatan. Jadi sambil menenun, sambil tertarik otomatis berbunyinya. Kalau mesin jahit kededa zaman Nabi. Bunyinya tadi, tempat benang nang berputar itu sambil menenun, itu menyamai fadilat bertakbir di jalan Allah dalam peperangan. Nah, ini fadilat perempuan dianjurkan bisa menenun, mengolah baju sorang. Wa ayyu mamratin kasat zawjaha min ghazliha illa kana laha bikulli sada mi'atu alfi hasanah. Dan ujar Siti Aisyah, istri manapun yang memakaikan pakaian pada suaminya hasil dari tenunan tangannya sendiri, maka di tiap benang yang terjahit itu dicatat baginya 100.000 kebaikan. Memintal benang jadi baju, dipinta-dipintanya, di sulam-sulamnya jadi baju, sweater kah atau baju kaos kah, dipakaikan pada suami. Maka niscaya jar Siti Aisyah, di tiap benang yang tersusun rapi di baju itu dicatat 100.000 kebaikan bagi si istri. Coba di sini suami yang pernah diolahkan baju oleh bini seorang ke tangan di hadapan. Kecuali memang nang bini harap menjahit. Jadi menjahit seorang, mengolahkan baju, suaminya pakai. Di tiap benang yang membentuk jadi baju tadi dicatat 100.000 kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li'iyalihi syai'an thumma hamalahu bi yadihi ilaihim hatta Allah anhu dhunuba 70 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtara li'iyalihi syai'an, barang siapa yang membelikan sesuatu bagi istri dan anak-anaknya, suami manapun gitu nah, yang membelikan sesuatu bagi istri dan anaknya, thumma hamalahu biyadihi ilaihim, kemudian suami tadi membawa barang yang ditukarnya pakai tangannya sendiri, hattallahu anhu dhunuba 70 sanah, niscaya Allah akan hapus bagi suami tadi dosa selama 70 tahun. Nah, ini kesan lakiannya pulang. Bulik berjalan manungkarakan sesuatu gesan anak bini di rumah. Pisang goreng, pisang keju, atau manungkarakan terang bulan, terang matahari, tidak, atau menungkarakan macam-macam cemilan, jagung bakar, dibawanya pakai tangan seorang. Apa jar Nabi riwayat ini? Allah hapus 70 tahun dosa suami tadi. Nah, ini kebiasaan yang baik bagi lakian juga. Ketika ada rezeki berlebih, bulik dari berjalan, begawi, bekerja, sesekali tukarakan gesan anak bini makanan, kejutan di rumah, tukarakan nasi goreng, bungkusakan, bawa antar nagesan pian dan anak-anak. Itu dosa nang suami tadi 70 tahun dihapus, terkikis. Tapi masalahnya kadang kita nih suami menukarakan makanan berat, nasi goreng kah, bakso kah, sampai ke rumah sekalinya bini sudah bermasak.
bakal lahian pulang. Aku merasa kada dihargai kayak gini jadi. Kurang nyaman kah masakan ulun jadi pian nungkar pulang di luar. Saraba salah jadi lakian. Jadi bagusnya ada WhatsApp tuh takoni sudah ka bemasak belum kaai tuarakan. Karena tersinggung juga biniannya tuh. Ketika lagi bemasak di rumah, tak palu-palu malah nasi goreng. Rencana bini ini anak malah kejutan. Oh, supaya dapat pujian dari suami, nyamannya masakan pianding gitu. Gembira dan memasak. Bulik sekalinya laki membuat 3 bungkus juga nasi goreng. Tersinggung binian. Jadi bagusnya komunikasikan dulu takuni sudah bemasak yang malu untuk arakan ini. Sehingga dapat fadilat pahala tanpa harus bakal lahian di rumah. Kadang gara-gara hal sepele kayak itu aja kada betaguran 2 hari lawan bini. Memang tersinggung bang binian sudah bemasak nungkar pulang mulai luar. Nak diapakan yang sudah dimasak tuh nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang 2 minggu akan datang. Kenapa? Karena mohon maaf Ahad yang dihadap ini ulun ada kegiatan pertemuan antar alumni se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Jadi Ahad akan datang kegiatan majelis terpaksa kita liburkan. Sebelum kita baca doa khitam, di sini ada catatan dari salah seorang jamaah kita yang rajin sekali. Memperingati 17 Agustus 1945. Hadirin jamaah majlis, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan tahlil yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada para pejuang yang gugur di medan perang tahun 1945. 1945 tuh perasaan kan ada banyak perangnya. Perang tuh terjadi sebelumnya. Kita hadiahkan kepada para pejuang yang gugur di medan perang tahun 1945. 1945 itu proklamasi pengumuman kemerdekaan. Perangnya terjadi sebelumnya jauh. Dijajah Belanda, kemudian Jepang. Dengan berkat perjuangan beliaulah. Nah ini harusnya berkat perjuangan mereka lah. Karena beliau itu tunggal satu orang. Kita bisa bersama-sama berada di majelis ini. Bujur. Mari kita doakan semoga mereka mendapat maghfirah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Terkhusus untuk muslimin muslimat dari pahlawan. Kalau non muslim ada sampai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagus. Jadi ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang kada pandai berterima kasih lawan manusia, inya otomatis kada pandai berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Barang siapa yang kada pandai menyadari jasa gana manusia kepada inya kada sadar akan jasa Allah kepada inya. Salah satu bentuk kita sadar dan bersyukur atas nikmat manusia pada kita adalah bersyukur dengan nikmat mereka-mereka para pejuang-pejuang kemerdekaan yang puluhan bahkan ratusan tahun berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia sehingga kita bisa dengan damai, santuy, nyaman mengerjakan agenda-agenda keagamaan. Bayangkan kalau 2024 ini masih dijajah kita. Bayangkan 2024 ini Belanda masih banyak di wilayah kita atau Jepang banyak masih di wadah kita. Kada segampang itu kita bermajelis di Duhat. Bisa ada yang menimbai granat. Nah ini nikmat yang sampai pada kita dengan perantara para pejuang-pejuang. Jadi kita bacakan tahlil serta Fatihah untuk para pejuang-pejuang muslimin muslimat yang sudah gugur berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Begitu pula untuk almarhum Haji Halidi bin Ijab dan Hajah Masjam binti Irman.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah